MIPA 3, benar? Sekarang udah minggu ke hampir terakhir ya. Habis ini 3 pertemuan lagi kita udah mau UAS. Jadi materi yang terakhir ini dari materi hasil kali kelarutan, kita masuk di bab terakhir. Bab apa? Bisa dibaca? Bahasa Indonesianya apa itu? Ya, yang di papan tulis ya, di bahasa Inggrisnya yang di sini. The common ion effect atau pengaruh ion senama. Oke, untuk itu sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan ya. Ini efek ion senama. Ion senama itu apa sih, Bu? Oke, gini. Saya ibaratkan punya tabung reaksi. Tabung reaksi ini ibu masukin HCl, larutan HCl. HCl itu apa? Asam klorida. Asam klorida. Kemudian ibu punya larutan yang kedua adalah larutan natrium klorida. Natrium klorida rumus nyawanya apa? Iya. Ibu masukin nih NaCl. HCl dia itu terdiri dari apa? Ionnya H plus dan Cl-. H plus dan Cl-. Berarti di dalam sini, di dalam tabung reaksi itu ada 2 ion. Ada ion H plus dan ion Cl-. Terus tadi Ibu masukin dari sama Cl-. Cl- kalau Ibu masukin ke dalam ke dalam apa? Tabung reaksi yang isinya HCl, di mana di dalam tabung reaksi ini dia sudah punya juga ion Cl-, dan di sini ada juga ion Cl- di NaCl. Berarti dari 2 senyawa yang ada di dalam tabung reaksi dan yang akan dilarutkan, dia memiliki 2 senyawa yang sama atau 1 senyawa yang sama, yaitu apa? Cl-. Berarti Cl- itulah yang biasanya kita sebut sebagai ion senama. Betul. Kira-kira kayaknya sudah paham ya mana yang dimaksud ion senama itu maksudnya kayak gimana? Kita coba langsung ke pengertiannya. Oh ya, lupa. Di sini kita indikatornya. Jadi pada pertemuan ini kita akan mengetahui dulu apa sih yang dimaksud ion senama. Kemudian menjelaskan pengaruhnya terhadap kelarutan. Berarti apa sih, Bu, pengaruhnya? Nanti kita bahas. Next. Nah, ini definisi secara tertulisnya dari ion senama itu apa? Minta tolong salah satu dibacakan. Ya, monggo. Ion senama adalah suatu ion yang ditambahkan ke dalam larutan yang sudah mengandung sejumlah ion yang sama. Sesuai tidak dengan yang Ibu ilustrasikan di papan tulis tadi? Iya, sesuai. Ion yang ditambahkan yaitu NaCl ke dalam larutan HCl itu sudah mengandung sejumlah ion atau Cl- ini tadi yang sama dengan yang ada di dalam tabung reaksinya. Maka dari itu, inilah yang dinamakan adanya penambahan ion senama, atau bisa juga kata lainnya di beberapa buku itu ion sejenis gitu ya. Nah, terus emang tadi kan judulnya pengaruh ion senama ya, Bu. Oh ya, lupa. Ini terhadap kelarutan. Terhadap kelarutan. Nah, emang gimana, Bu, pengaruhnya penambahan ion senama ini ke kelarutan? Next. Jadi, ini ada contoh reaksi kesetimbangan selanjutnya setelah HCl ini. Ada molekul AgCl itu dia namanya apa? Perak klorida. Ada molekul perak klorida. Reaksi kesetimbangannya itu setimbang dengan ion Ag plus
dan juga Cl-. Nah, ketika di perak klorida itu, di larutan perak klorida dia ditambahkan ion sejenis, entah itu ditambahkan dengan larutan lain yang mempunyai ion senamanya itu Ag+, atau ditambah sama senyawa lain yang samanya itu sama Cl-nya, itu dua-duanya bakal menyebabkan kesetimbangannya itu bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri itu berarti dia akan membentuk si perak kloridanya. Nah, otomatis karena dia bergeser ke kiri, jadi AgCl itu akan banyak mengendap. Nah, adanya ion sejenis ini, dia itu dapat memperkecil kelarutan. Kayak gimana? Ion sejenis, jika semakin ditambahkan ion sejenis, maka S itu apa? Maka S-nya atau kelarutannya itu dia akan semakin kecil. Nah, karena semakin kecil kelarutannya, jadi akan lebih banyak adanya endapan gitu. Next. Oke, di sini ada contoh lain. Kan tadi udah ya, ion senama dilihat dari representasi rumus-rumusnya. Nah, sekarang di sini ada gambarnya juga. Di sini ibu punya larutan jenuh CaCO3. Ada satu pernyataan seperti ini. Ketika larutan garam yang jenuh, yang sudah berada di kondisi jenuh, itu dia akan terdapat endapan garam yang akan membentuk reaksi kesetimbangan dengan ion-ionnya. Di sini. Jadi larutan jenuh CaCO3 yang ada di dalam tabung reaksi ini kan posisinya dia kondisinya jenuh. Makanya dia ada reaksi kesetimbangan dengan ion-ionnya. Kalau misalkan dituliskan secara rumus kesetimbangannya kayak gimana? Tadi udah ibu jabarkan sih di sini secara lisan. Bisa dituliskan reaksi kesetimbangan buat contoh yang CaCO3? Siapa mau maju? Oke, monggo. Reaksi kesetimbangan CaCO3. Iya, terima kasih Mbak Siva. Mari kita cek ya kerjaan dari Mbak Siva. CaCO3 bentuknya dia larutan di sini. Kemudian dia akan terionisasi sebagian. Kalau misalkan ada CaCO3 ya dilarutkan ke dalam air, dia akan terionisasi sebagian menjadi ion. Di sini ada Ca2+ dan CO3 2-. Coba kita lihat apakah betul sama atau tidak, dikoreksi. Sama. Oke, tepuk tangan buat Siva karena benar. Oke, selanjutnya di sini kita kasih kasus yang selanjutnya. Sama dengan kasus yang pertama, HCl ditambah NaCl. Kemudian Bu di sini mau kita tambah apa? Coba kita tambahkan CaCl. Sama kayak tadi, ini HCl, kita lihat dulu ionnya apa aja, kemudian di NaCl juga. Selanjutnya di sini ada ditambahkan CaCl2. Reaksi ionisasinya CaCl2 itu gimana ya? Ada yang bisa menuliskan di depan? Oke, Mbak Tias. Mbak Tias ya. Silakan Mbak Tias.
Sudah, boleh duduk dulu. Reaksi ionisasi. Oh, yang ini tadi reaksi kesetimbangan ya. Reaksi ionisasi CaCl2 dituliskan sama Mbak Tias di sini. CaCl2 berbentuk larutan akan terionisasi menjadi Ca2+ dan C2Cl-. Kita coba lihat apakah benar. Benar atau tidak, dikoreksi? Sama tidak? Sama, berarti benar ya. Tepuk tangan buat Mbak Tias. Nah, di sini dilihat dari reaksi kesetimbangannya, juga dari reaksi ionisasi CaCl2, ada nggak ya ion yang sama dari dua larutan itu? Ada. Apa? Ca2+. Kita kotakin ya. Berarti ini Ca2+ dari CaCO3 dengan Ca2+ dari CaCl2 itu merupakan ion senama. Ion senama. Sama ya, CaCl2 dan Cl2 mengandung ion senama, yaitu ion Ca2+. Next, Mbak. Nah, berdasarkan asas dari Le Chatelier menyatakan di sini bahwa apabila terjadi penambahan konsentrasi suatu zat dalam reaksi kesetimbangan, maka kesetimbangan itu akan bergeser menjauhi zat yang ditambahkan. Maksudnya gimana sih, Bu? Kok kata-katanya itu loh, aku bingung. Apabila terjadi penambahan konsentrasi suatu zat dalam reaksi kesetimbangan, maka kesetimbangannya akan bergeser menjauhi zat yang ditambahkan. Jadi gini. Ini ya, tadi ya. Kita lihat dari contoh yang ini. CaCO3+, kita tambahin sama CaCl2, di mana di sini dia mengandung Ca2+ yang sama. Ditambahkan ke sini cukup. Nah, terus dia di sini akan kesetimbangannya itu bergeser ke zat yang ditambahkan, berarti ke sini. Makanya di pernyataan sebelumnya, di PPT yang sebelumnya tadi kan ada yang bilang kalau ion senamanya ditambahkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke kiri. Nah, ke kiri lah. Ini kan yang dinamakan zat yang ditambahkan kan. Zat yang ditambahkan dia CaCO3, berarti dia bergesernya ke kiri ke sini. Begitu, paham? Next. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa penambahan ion Ca2+ dari CaCl2 itu akan menggeser kesetimbangan reaksi ke arah pembentukan CaCO3-nya, sehingga kelarutan garam CaCO3-nya itu akan semakin berkurang dan atau semakin sukar larutnya. Next, kembali. Ini kan udah masuk ke PPT penutupan ya. Tapi ada beberapa dari kalian yang belum paham maksudnya ke kiri itu gimana sih, Bu? Kesetimbangannya bergeser ke kiri itu gimana? Ada yang ngerasa bingung nggak sama pernyataan kelarutan garam CaCO3 itu semakin berkurang? Hubungannya lo apa, Bu? Kok iso dengan kesetimbangannya bergeser terus dia hubungannya ke kelarutannya itu berkurang? Kalau dari kata-kata sih dihafalin bisa, tapi dibayangkannya itu Bu susah. Coba sih kita lihat video, siapa tahu bisa menambah pemahaman. Kelihatan atau Ibu sebelah mana? Biar kelihatan, sini aja ya. Di sini ada video. Ada dua tabung reaksi ya. Tabung reaksi ini masih kosong. Terus habis itu di sini yang tabung 1 kanan kita sebut 1, kiri kita sebut 2. Tabung 1 diisi sama 1 liter air. Nah, tabung yang kedua kita coba isi sama 1 liter larutan NaCl dengan konsentrasinya 0,01. Nah, setelah itu kita tambahkan ini yang dia kotak ini itu perak klorida ya.
kita tambahkan perak kloridanya ini sebanyak 10 mg. Nah, wes dimasukkan ke dalam sini. Ternyata massa perak klorida yang mengendap antara tabung 1 dan tabung 2, di sini tulisannya lebih besar yang mana? Tabung 2, ya. Di sini nih ya, masanya ini ya. Di sini masanya perak klorida 8 mg, di sini 9, sekian. Berarti kelihatan kan di sini kalau misalkan dia dilarutkan di NaCl itu ternyata endapan dari perak kloridanya lebih besar yang di tabung 2 ini dibandingkan tabung 1. Kenapa kok gitu? Next. Kita coba lihat dari sisi dari pandangan molekulnya ya, biar lebih mudah membayangkannya. Next. Nah, langsung ada molekul-molekul di situ ya, kelihatan ya, AgCl tadi kan AgCl itu ada terdiri dari 2 ion di sini, ada Ag+ dan Cl-, di mana di saat molekul perak klorida yang dilarutkan ke dalam air ini, itu dia akan sebagian terionisasi menjadi Cl- dan Ag. Sebagian ya, karena di sini dia ada yang membentuk perak klorida, kemudian di sini dia ada yang terionisasi sebagian menjadi Cl- dan Ag+. Nah, di sini ion main dan Ag+ nya terjadi ion main, ion Cl- dan ion Ag+ dengan molekul perak kloridanya dia terjadi kesetimbangan reaksi. Oke? Ya, terjadi kesetimbangan reaksi ya dia, jadi bisa bolak-balik. Oke, next. Kemudian di tabung yang kedua itu tadi kan yang Ag, yang perak klorida dilarutkan ke dalam air ya, dia terjadinya seperti itu. Nah, kita lihat di sini, di dalam tabung yang kedua tadi isinya apa? Tadi di tabung kedua isinya NaCl. Di tabung NaCl ini dia sudah mengandung yang namanya Na+ dan juga Cl-. Next. Nah, kemudian tadi dibilang dimasukkan kan ya, tadi ada kotak-kotak abu-abu tadi yang dimasukkan, itu kan bentuknya ini ya Ag+ perak klorida. Nah, kemudian perak klorida itu saat dia dimasukkan ke dalam tabung 2, dia juga sama, akan terionisasi sebagian menjadi Cl- dan Ag+. Nah, jadi di sini ada Cl- yang asalnya dari perak klorida dan juga ada Cl- yang asalnya dari Na+. Coba di play. Ini ya, jadi saat Ag+-nya dimasukkan, dia akan stop, dia akan terionisasi sebagian. Yang ini itu kan hasil dari ionisasinya si perak klorida. Kemudian yang ditandai kuning dia dari Na+, dari NaCl gitu ya. Nah, jadi Cl- yang di biru dan Cl- yang ditandai kuning itu adalah yang dinamakan ion senama. Ya, next, di play lagi. Nah, dikarenakan Cl- dari Ag+ ini lebih banyak ya, terionisasi tadi jumlahnya ion Cl- dan Ag+ kan lebih banyak Cl-. Otomatis oleh karena itu Ag+ akan cenderung seringnya itu bertabrakannya sama Cl-. Play. Ya, dia akan cenderung Ag+ akhirnya dia akan cenderung bertabrakan sama Cl-. Pause. Oleh karena itu, di saat terjadinya tabrakan itu tadi menyebabkan peningkatan jumlah molekul perak kloridanya. Nah, jadi tadi kan banyak ya Cl-nya, kemudian Ag+-nya lebih dikit kan, otomatis dia akan bertabrakan dengan Cl- dan akhirnya dia akan menyebabkan terbentuknya AgCl. Nah, itu tadi yang dimaksud di sini. Saat Ca+
Ca2 plus ini dimasukkan ke dalam reaksi yang ada di dalam tabung reaksi, dia akan cenderungnya itu membentuk dari zat yang ada di sebelah sini atau CaCO2. Terjadinya akhirnya akibatnya dia akan cenderung untuk menyebabkan adanya pembentukan CaCO2 seperti yang dijelaskan di PPT sebelumnya. Oke? Nah, kalau dilihat dari asas Catelier, penambahan Ag+ atau Cl- itu akan menggeser kesetimbangan menuju pembentukan perak klorida. Itu tadi sehingga menyebabkan perak klorida yang larut semakin dikit. Maksudnya gimana Bu? Ini tadi reaksinya kan dia dibilang ke kiri. Maksudnya ke kiri itu terjadi pembentukan karena ditambahkan Ag+ sama Cl- di dalam NaCl tadi, dia akan cenderung akhirnya bertabrakan dengan Cl-nya yang ada di dalam sini. Akhirnya dia akan membentuk AgCl yang akhirnya terjadi endapan tadi kan. Nah, itu tadi yang disebut bergeser ke sini membentuk AgCl atau bergeser ke kiri. Ya. Nah, terus kok ada pernyataan lagi sehingga perak klorida yang larut semakin dikit. Maksudnya gimana? Ini. Jadi dia AgCl yang ada di atas yang larut bukan mengendap itu semakin dikit karena tadi dia turun kan jadi endapan. Nah, itulah yang menyebabkan disebutnya menggeser kesetimbangan menuju pembentukan perak klorida dan yang larut semakin dikit. Jadi gitu untuk gambaran dari molekulnya. Sekarang bisa dipahami? Bisa. Play lagi mungkin sampai akhir. Sudah, mungkin langsung aja kita masuk ke pengerjaan soal berkelompok. Di sini ada berapa anak yang masuk? 6 ya. Ada 6. Di sini kita bagi kalau gitu 2-2-2 ya. Kerjainnya berdua-berdua. Ibu bagi di sini ada LKPD. Bisa kalian diskusikan. Dibagi satu-satu. Ini Mbak Yes. Nah, bisa dilihat di situ ya. Sambil dilihat berdua. Ada 2 pertanyaan, dikit kan? Iya. Nah, pertanyaan yang pertama, hitung kelarutan AgCl. Tapi ada dalam 2 kondisi. Di kondisi yang di dalam air dan kondisi yang dilarutkan ke AgNO3 dengan konsentrasinya 6,5 kali 10 pangkat min 3 M. Kemudian yang soal kedua, ada Ag2CrO4 yang di dalam air murni, kelarutan Ag2CrO4 dalam air murni itu sekian, di suhu sekian. Kalian diminta untuk menentukan kelarutan Ag2CrO4 dalam 2 kondisi. Kondisi yang dilarutkan di AgNO3 dan di kondisi dilarutkan dalam K2CrO4. Kalian bisa diskusikan, Ibu kasih waktu kira-kira 10 menit cukup ya. Nanti dikerjakan maju ke depan. Silakan dikerjakan. Oke, waktu mengerjakan sudah habis ya. Coba sih Ibu lihat udah dikerjain semua belum? Oh, udah keisi ya. Udah keisi juga? Apa yang belum? Sudah ya? Sudah semua. Kelompok 1, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah semua. A, B semua keisi ya. Gak ada yang nyontek ya tadi sama kelompok. Oke, sekarang kalian bisa kerjakan perwakilan kelompok maju ke sini. Untuk yang kondisi 1A dan B ditulis oleh kelompok 1. Terus kemudian yang 2A kelompok 2, 2B kelompok 3. Ibu kasih ruang di sini ya. Ayo silakan maju. Dituliskan
itunya aja, hasil akhirnya, hasil akhir kelarutannya, nilai kelarutannya di situ ya. Biar tidak terlalu lama, nanti untuk reaksinya ibu cek sendiri. Yuk, monggo tulis hasilnya 1AB. Iya, hasil akhirnya nilai. Monggo dituliskan. Ini satunya videonya satunya. Oh, nggak usah, langsung aja di hasil kelarutan AgCl dan air murni sebesar tuliskan, nggak usah reaksinya ya, kelamaan. A sekarang 2A 2B ya. Nah, yuk 1B nya proses 2A. Sudah, tinggal 1B. Sudah. Oke, kita cek di sini ya, 1A. Kondisinya dia ada AgCl yang dilarutkan dalam air murni. Besarnya sekian, 1,26 kali 10 pangkat min 5. Kemudian di kondisi yang kedua, AgCl-nya itu dilarutkan ke AgNO3. Ada yang bisa menyimpulkan di sini? Salah satu. Angkat tangan kesimpulan dari yang ini. Dari yang LKPD yang nomor 1. Mbak Siva bisa disimpulkan berarti gimana kondisi 2 ini? Berarti terbukti bahwa kelarutan AgCl di AgNO3 lebih kecil dari kelarutannya di air. Iya, betul. Berarti di sini AgCl yang dilarutkan ke AgNO3 yang punya ion senama Ag itu semakin kecil kelarutannya ya. Oke, baik, tepuk tangan untuk Siva yang bisa menyimpulkan. Untuk selanjutnya di sini ada kondisi yang nomor 2. Di kondisi nomor 2 ini beda cerita. Di kondisi 2 ini kita ada beda cerita. Di sini tadi kan dilarutkannya ke air sama AgNO3. Nah, di sini ada yang bisa membedakan nggak yang di A sama B itu perbedaannya apa? Yang di A itu ion senamanya sama apa? Yang di B ion senamanya yang apa? Gimana Mbak Ulfa? Perbedaannya? Ag2CrO4 dilarutkan di AgNO3, berarti ion senamanya yang Ag. Terus yang di B, Ag2CrO4 dilarutkan di K2CrO4, berarti ion senamanya yang CrO4. Berarti di sini ada perbedaan bahwa yang di A itu ion senamanya yang Ag itu berarti yang ion positif atau ion negatif? Positif. Yang di B berarti dia ion senamanya yang negatif atau positif?
negatif. Nah, di sini hasilnya sekian dan sekian. Sedangkan kalau dia dilarutkan Ag itu tadi, bla bla bla, dilarutkan di air, itu konsentrasinya 8,43 kali 10 pangkat min 4. Dibandingkan di air sama di dua kondisi ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jawaban ada. Jadi kesimpulan dari soal nomor 2 itu dapat disimpulkan bahwa sekalipun ion senamanya itu yang positif atau negatif, kelarutannya akan lebih kecil dari kelarutannya di air murni. Betul sekali Mbak Nadia. Tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Terima kasih juga untuk tadi tiga orang ya yang sudah menuliskan ke depan. Jadi kesimpulannya di sini sama saja ya. Kalau misalkan yang ditambah ion senamanya itu yang plus atau yang negatif, sama-sama mengakibatkan kelarutannya itu semakin kecil. Gitu. Jadi mungkin sekian saja pembelajaran pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan ganti materi dan langsung UAS ya. Sekian, semangat untuk nanti untuk pelajaran di jam selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya.